wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Dewi Puspitasari, mahasiswa PPG derajat 2 tahun 2020 untuk prodi akuntansi dan keuangan. Berikut adalah video pembelajaran yang telah saya lakukan. Ini adalah kegiatan mengajak anak-anak untuk masuk link di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa on kamera semua? Bisa. Yang bisa yang lain? Atau mungkin kendala sinyal? Mohon maaf Bu, punya saya kendala sinyal. Oh iya, daripada nanti tidak kuat, tidak bisa mengikuti pembelajaran kita dengan baik, nggak apa-apa yang off kamera ya. Terima kasih sudah bisa gabung di Zoom ini ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, sebelum Ibu mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Silahkan dipimpin Ani Sumidawati, silahkan. Untuk mengawali kegiatan pada ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ani ya, sudah dipimpin berdoa. Ya. Sekarang Ibu absensi dulu. Vanessa Murti. Hadir, Bu. Sally. Ya, mungkin kendala sinyal juga untuk Sally ya. Nur Alim. Iin Nuriske. Rindi. Hadir, Bu. Ya, baik anak-anakku semuanya ya. Walaupun kita pembelajarannya daring, Ibu harap kalian tetap semangat ya mengikuti pembelajaran ini, dan Ibu harap kalian bisa menjadi pribadi yang berintegritas, jujur, dan apa yang kalian cita-citakan nantinya dapat tercapai. Amin. Sebelumnya Ibu akan mengulas materi yang kemarin yang sudah kita pelajari. Kita kemarin belajar laporan keuangan, masih ingat? Laporan keuangan? Masih. Ya. Jenis laporan keuangan kemarin ada berapa? 4. Ya, apa saja? Yang mau menjawab silakan. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi. Ya. Laporan perubahan ekuitas. Ya. Laporan posisi keuangan dan arus kas. Iya, betul sekali. Alhamdulillah semuanya masih ingat ya. Untuk karakteristik laporan keuangan? Masih. Apa aja kemarin karakteristik laporan keuangan? Relevan, keandalan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan. Oh iya, Vanessa, bagus sekali ya, masih ingat semuanya. Untuk penilaiannya, kita nanti ada 3 untuk penilaian sikap kalian dalam diskusi ya, keaktifan kalian. Ada penilaian keterampilan dan ada penilaian pengetahuan. Dan ini Ibu sudah membuatkan kelompok untuk diskusi kalian nantinya. Dia kirim di WA group ya. Jadi silahkan kelompoknya yang Ibu tadi kirim di WA ya, berkelompok untuk berdiskusi. Kita akan belajar jurnal penutup. Ini kompetensi dasar yang harus kalian capai, yaitu kalian nanti harus bisa menganalisis akun-akun ya untuk penyusunan jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan untuk perusahaan jasa. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama,
kalian bisa menguraikan tentang pengertian dan bentuk jurnal penutup. Dan yang terakhir, kalian juga harus bisa membuat neraca saldo setelah penutupan. Jurnal yang dibuat pada akhir periode, kapan dibuat jurnal penutup? Nah, jurnal penutup itu dibuat setiap akhir periode secara otomatis setelah penyusunan laporan keuangan. Nah, jadi kemarin kita belajar laporan keuangan, nah baru hari ini kita belajar jurnal penutup. Itu jadi dibuatnya tanpa membutuhkan bukti transaksi. Tujuan pembuatan jurnal penutup ini ada 2. Nah, ini bentuknya, bentuk dari jurnal penutup. Di sini bentuk jurnal penutup itu hampir sama dengan jurnal umum. Selanjutnya, untuk langkah-langkah penyusunan jurnal penutup, ada yang sudah kita pelajari kemarin, masih ingat salon Dewi Cantika ya? Untuk kertas kerja salon Dewi Cantika kerja, jadi kita bisa melihat dari kertas kerja yang sudah kita kerjakan kemarin. Yang kedua, kita menutup akun beban. Untuk menutup akun beban ya. Di sini juga kita ambil dari kertas kerja. Jadi di sini di kertas kerja ada beban gaji 2.500.000, beban sewa 1 juta. Ini dalam bentuk ribuan rupiah ya. Beban kebersihan dan keamanan 200.000, beban perlengkapan 2.500.000, beban penyusutan peralatan 500.000 ya. Beban listrik 250.000. Nah, ini kita masukkan ke jurnal penutup. Nah, di sini di jurnal penutup ini biasanya kalau kita pendapatan itu di sebelah kredit, saldonya di sebelah kredit, kalau kita penutup jadi menjadi di sebelah debit. Begitu juga dengan beban. Bebannya untuk saldo normalnya ini di sebelah debit, jika kita tutup ya, itu kita pindahkan ke di sebelah kredit. Nah, tujuannya nanti untuk mengenolkan tadi ya, tujuan dari jurnal penutup tadi. Nah, di sini. Ini akunnya ikhtisar laba rugi, kreditnya beban gaji, beban sewa, beban kebersihan dan keamanan, beban perlengkapan dan beban penyusutan peralatan, dan yang terakhir beban listrik. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Saya Bu mau tanya. Ya. Retur pembelian dan potongan pembelian itu termasuk akun nominal apa tidak, Bu? Oh iya. Bagus sekali pertanyaannya ya. Nah, mungkin dari pertanyaan teman kalian, Rindi, ada yang bisa menjawab atau kan kemarin sudah Bu Fia kirimkan handout untuk kalian belajar di LKS juga. Mungkin ada bisa menjawab pertanyaan dari Rindi? Silakan. Saya, Bu. Oh, Iin silakan. Retur pembelian dan potongan pembelian termasuk akun nominal, Bu. Oh iya. Jadi walaupun untuk akun nominal itu pendapatan dan jasa, tapi untuk yang retur penjualan dan potongan itu juga termasuk dalam akun nominal ya. Bu Fia lanjutkan atau mungkin ada yang bertanya lagi? Saya, Bu. Ada lagi? Tidak, Bu. Oh, tidak, Bu. Oh, tidak. Ya nanti ada sesi tanya jawab. Jadi kalau nanti masih bingung, silahkan bertanya, langsung bertanya juga boleh, itu ya. Nah, ini biar lanjutkan dulu.
Yang ketiga itu kita menutup akun laba atau rugi. Nah, di sini di dalam calon Dewi Cantika ini kita mendapatkan laba sebesar 8.950.000. Makanya kita masukkan yang menutup akun laba. Ya. Jurnalnya ikhtisar laba rugi di sebelah debit 8.950.000, kreditnya ekuitas 8.950.000. Ya. Nah, ini ya. Jadi kita bisa dapat dari kertas kerja dari laba kalian bisa langsung kita masukkan. Selanjutnya kita menutup akun prive. Untuk akun prive jurnalnya ekuitas debit 2 juta, prive-nya kredit 2 juta. Ini juga bisa dilihat ya di kertas kerja bagian neraca atau laporan posisi keuangan ya. Jadi prive-nya sebesar 2 juta kita masukkan ke jurnal penutup. Seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat untuk salon Dewi Cantika jurnal penutupnya hasilnya ya. Ini. Ya, ya. Ini ada pendapatannya jasa debit 15 juta, kreditnya ikhtisar laba rugi 15 juta, dan ini yang kedua menutup akun beban ya. Yang ketiga kita menutup akun laba atau rugi. Jadi yang kita masukkan kalau di dalam salon Dewi Cantika kita mendapatkan laba, makanya yang kita masukkan labanya. Tapi kalau nanti ada soal kok kalian mendapatkan rugi, berarti yang kita masukkan itu ya rugi. Ya. Yang terakhir yaitu tadi menutup akun prive. Selanjutnya setelah kita menutup, kita posting ke buku besar. Nah, ini ya. Jadi ini di sini Ibu contohkan untuk yang beban-bebannya. Jadi kita masukkan dari jurnal penutup tadi, kita masukkan ke buku besar. Jadi di saldonya itu sampai kita mendapatkan 0. Jadi untuk akun nominal itu nanti jadi saldonya 0 semuanya. Nah, di sini ikhtisar laba rugi. Ini ya. Jurnal penutup. Ini lanjutnya jadi 0. Selanjutnya setelah kita membuat posting ke buku besar, langkah selanjutnya kita membuat neraca saldo setelah penutupan. Ya. Sebelum Ibu lanjut ke neraca saldo setelah penutupan, mungkin ada yang ditanyakan? Nah, belum ada? Ya. belum. Kalau belum, Ibu lanjutkan ke neraca saldo setelah penutupan, ya. Nah, pengertian neraca saldo setelah penutupan itu adalah suatu daftar yang memuat baik nama-nama akun real beserta saldonya pada akhir periode setelah proses penutupan. Selanjutnya, tujuan penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Ya, itu suaranya bisa boleh di-mute untuk Yunika. Ya, terima kasih Yunika ya. Ibu lanjutkan dulu. Tujuan penyusunan neraca saldo setelah penutupan ini yaitu ada 3 ya. Yang pertama sebagai alat untuk koreksi kebenaran buku besar pada akhir periode. Jadi buku besarnya itu apakah sudah benar atau belum. Jadi nanti kalau sudah benar baru kita buatkan neraca saldo setelah penutupan ya. Nanti di dalam neraca saldo penutupan juga harus balance ya. Berarti kalau belum balance itu buku besarnya mungkin bisa jadi salah. Yang kedua yaitu sebagai pencatatan akun real perusahaan. Jadi yang muncul dalam neraca saldo setelah penutupan itu hanya akun realnya saja. Yang ketiga sebagai dasar pembukuan pada periode selanjutnya. Ya.
Permisi Bu, saya mau tanya. Kenapa harus pakai akun real? Nominal emang tidak bisa ya Bu? Iya. Mungkin ada yang bisa menjawab dari pertanyaan Yunika sebelum Ibu menjawab? Boleh? Saya, Bu. Oh iya, Septiana. Silahkan Septiana, mungkin kalau mau menjawab pertanyaan dari Yunika. Kalau menurut saya, di neraca saldo setelah penutupan itu hanya ada akun real karena akun nominalnya itu sudah ditutup di jurnal penutup. Iya, betul sekali. Bagus jawabannya dari Septiana. Mungkin selain Septiana, ada yang punya jawaban, mungkin pendapat lain? Boleh, silahkan. Ada? Tidak. Iya, betul sekali. Itu Yunika ya, jadi Ibu ulangi lagi. Memang benar ya, di dalam neraca saldo setelah penutupan itu yang muncul itu hanya akun real-real saja. Ya, karena di akun nominalnya kan sudah ditutup tadi ya. Septiana, bagus sekali mungkin sudah belajar ya. Jadi untuk yang lain juga ya, kemarin kan sudah Ibu kirimkan handout untuk kalian. Ya, silahkan dipelajari. Jadi untuk pertemuan ini kalian juga kalau belum paham bisa ditanyakan dan juga bisa menjawab pertanyaan dari temannya. Seperti itu ya. Mungkin ada yang lain sebelum Ibu lanjutkan? Belum? Lanjutkan ya. Nah, dalam neraca saldo setelah penutupan itu intinya nanti berisi akun-akun real. Akun real apa aja? Nah, di sini ada aset, utang, dan ekuitas. Ya. Ekuitas. Nah, di dalam aset itu ada apa aja di dalam aset? Ada kas, ada yang masih ingat? Perlengkapan, ada piutang usaha dan lainnya ya. Ya. Ya, alhamdulillah masih ingat semua. Nah, di sini Ibu contohkan di sini neraca saldo setelah penutupan ya. Di sini ada aset. Nah, di sini tadi ya, ada kas, piutang, beban dibayar di muka, perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, ini termasuk aset. Dan yang utang usaha, utang gaji, itu utang, dan ekuitas, ya ekuitasnya. Ya, nah di sini bentuknya ya, bisa dilihat bentuk dari neraca saldo setelah penutupan hasilnya. Sebelum Ibu stop share screen, ada yang ditanyakan mungkin dari penjelasan Ibu? Silahkan, ada yang mau tanya? Saya, Bu. Ya, siapa ini yang tanya nih? Sally. Oh iya, Sally. Silahkan, Sally. Apa kegunaan jurnal penutup? Oh iya. Di sini Sally bertanya, apa kegunaan jurnal penutup? Nah, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Sally? Silahkan, kalau ada yang mau menjawab pertanyaan dari Sally. Kegunaan jurnal penutup yaitu untuk mengenalkan semua saldo akun nominal yang ada. Iya. Mungkin ada yang punya jawaban lain? Selain Yuyun, penggunaan jurnal penutup ini adalah untuk mengenalkan saldo akun nominal yang ada. Koneksi internetnya agak sulit. Silahkan. Dari mana sumber data akun nominal kita dapatkan? Nah, itu pertanyaan yang bagus ya juga ya.
Dari mana sumber data akun nominal yang kita dapatkan? Ayo, ada yang mau menjawab atau ada yang bisa? Tadi sumbernya dari mana? Ya. Akun nominal kita dapatkan dari kertas kerja. Iya, betul sekali. Ada yang punya jawaban lain mungkin? Betul ya. Jadi untuk akun nominal itu kita dapatkan dari kertas kerja, sudah betul. Selain dari kertas kerja itu juga ada bisa ya. Jadi kalau di kertas kerja di bagian kolom laba rugi. Bisa juga dari laporan keuangan. Laporan keuangan di bagian laporan laba rugi ya. Jadi dari situ kita juga bisa melihat akun nominal yang nantinya kita masukkan ke jurnal penutup seperti itu. Nah, ada yang selain teman kalian ada pertanyaan lagi mungkin? Iya, Vanessa. Ya ini bisa di Rindi. Oh iya, Rindi silahkan Rindi pertanyaannya. Ya, pertanyaannya Rindi saya ulangi karena di sini koneksinya juga mungkin agak susah ya. Jadi untuk mendapatkan neraca saldo setelah penutupan, apakah harus posting ke buku besar? Mungkin ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Ani silahkan. Untuk mendapatkan neraca saldo setelah penutup tidak harus posting ke buku besar, tetapi bisa mengambil dari laporan keuangan. Ya, itu. Jadi kalau jawabannya dari Ani bisa ngambil dari laporan keuangan. Ada yang setuju atau mungkin ada yang punya pendapat lain? Untuk mendapatkan neraca saldo setelah penutupan itu apa harus posting ke buku besar? Ya, jadi kita selain posting ke buku besar itu juga bisa mendapatkan neraca saldo setelah penutupan, yaitu kita ambil dari laporan keuangan. Nah, untuk laporan keuangan yang kita ambil itu di kolom laporan posisi keuangan, ya, laporan posisi keuangan dan laporan perubahan ekuitas. Jadi laporan posisi keuangan untuk kasnya, asetnya bisa dimasukkan, terus utangnya dimasukkan, tetapi untuk ekuitasnya itu silahkan mengambil dari laporan perubahan ekuitas. Nah, dari situ kita bisa mengambil untuk neraca saldo setelah penutupan. Itu ya. Selain Rindi, ada lagi yang mau bertanya? Maaf Bu, tidak ada. Oh iya, udah. Kalau tidak ada, kita nanti lanjut ke diskusi mengerjakan dari LKPD yang sudah Ibu kirim. Ini ya. Ini ya, yang sebelah ini ya. Sudah bisa dilihat semuanya? Di kegiatan peserta didik 1 ini. Nah, ini silakan. Jadi berkelompok ya mengerjakan. Kalau sudah nanti Ibu kasih waktu 60 menit untuk mengerjakan. Setelah itu kita nanti kembali ke Zoom lagi, kita bahas, kita diskusikan. Sudah jelas ya yang dikerjakan ya? Kalau sudah, ini Ibu kita live dulu ya. Jadi nanti kita masuk lagi setelah 60 menit. Setelah itu kita balik ke Zoom lagi ya. Sebelum melakukan diskusi, jadi saya mengirimkan handout dan LKPD yang nantinya siswa mengerjakan. Di sini saya juga memberikan saran boleh dalam mengerjakan, boleh mencari sumber dari internet. Ini kegiatan diskusi yang saya lakukan di WhatsApp group dengan anak-anak. Anak-anak bertanya yang belum jelas saat melakukan Zoom.
Jadi di sini saya harap siswa aktif bertanya karena untuk penilaian saya nantinya. Dan saya juga memantau kegiatan diskusi di WhatsApp group. Dan setelah selesai pembelajaran Zoom, ini untuk yang belum ikut Zoom, nanti bisa melihat video pembelajaran yang saya lakukan dengan anak-anak di Zoom, saya kirim ke WhatsApp group supaya yang belum ikut gabung Zoom bisa melihat bagaimana penjelasan dan kegiatan yang saya lakukan di Zoom meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semangatnya ya. Jadi nih Ibu ada yel-yel untuk tepuk accounting dulu ya sebelum kita diskusikan ya, biar semangat untuk diskusinya. Ya. Iya, Bu. Ya, sudah siap semuanya? Ya. Ayo kita. Sudah. 1, 2, 3. Tepuk accounting. A. Accounting. Yes. Ya. Nah, sudah semangat ya. Gimana? Sudah mengerjakan semuanya? Sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Gimana? Ada kesulitan? Silahkan salah satu kelompoknya siapa yang maju duluan atau mungkin yang masuk duluan tadi, yang masuk Zoom duluan silahkan untuk presentasi. Tadi yang masuk duluan kelompoknya Septiana ya tadi ya? Septiana boleh share screen bisa? Kan tadi koneksinya sulit. Ya, bisa. Silahkan untuk Septiana bisa share screen hasilnya. Iya, Bu. Yang lain sambil nunggu ya silahkan dibuka hasilnya juga sama Tonda. Ini Bu untuk hasil saya. Jurnalnya yang pertama pendapatan jasa pada Iktisar Labari 18.500.000. Terus jurnal yang kedua Iktisar Laba rugi pada beban. Jurnal yang ketiga Iktisar Laba pada ekuitas 1 juta. Yang keempat ekuitas pada prive 2 juta. Terus saya masukkan di neraca saldo setelah penutupan. Nah, total dan kreditnya sudah balance 69.400.000. Betul apa salah? Ya, sudah ya, sudah betul ya. Untuk yang lain bagaimana? Apakah ada sama atau ada yang berbeda? Ini untuk miliknya Septiana, kelompoknya Septiana. Ya, kelompoknya Iin gimana? Punya saya yang menutup laba itu salah, Bu, jumlahnya. Yang mana? Yang ini? Bentar, Septiana ya. Coba Septiana diturunkan dulu. Silahkan. Punya saya yang menutup laba nilainya 50 juta, Bu. Oh, 50 juta. Oh, ya untuk 50 juta berarti salah memasukkan ekuitasnya ya? Yang dimasukkan. Iya, Bu. Iya, jadi untuk jurnal penutup, menutup akun laba atau rugi. Jadi yang di sini yang dimasukkan, betul ya kelompoknya Septiana ya. Jadi itu yang dimasukkan itu laba atau ruginya. Jadi hasilnya laba, jadi dimasukkan Iktisar laba rugi debit, kreditnya ekuitas ya. Jika rugi itu ekuitasnya debit, Iktisar laba ruginya kredit. Kalau kamu nominalnya 50 juta berarti kamu salah memasukkan yang ekuitasnya yang kamu masukkan. Iya.
Iya, Bu. Ya, kalau masih salah silahkan dibetulkan. Untuk kelompoknya Septiana sudah betul, sudah bagus sekali ya. Untuk yang lain bagaimana? Sudah sama? Sudah, Bu. Ya, Septiana boleh stop screen dulu ya. Nah, jadi tak terasa waktu kita sudah habis ya. Dan untuk kegiatan tugasnya di mandiri itu dievaluasi, silahkan bawahnya yang kelompok tadi ya, itu dikerjakan. Nanti yang masih di bawah KKM nanti remedi untuk minggu depan, karena 2 minggu nanti setelahnya itu kan kita sudah UAS. Jadi mumpung masih ada kesempatan, jadi nanti silahkan dikerjakan untuk mandiri, dikirim via WA grup ya. Jadi Iya, Bu. nanti Ibu koreksi kalau ada yang masih di bawah KKM, jadi remedi lagi biar nanti UAS-nya bisa berjalan dengan lancar, kalian bisa mengerjakan. Ini sebelum kita tutup, bisa salah satu menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran yang kita bahas hari ini? Saya, Bu. Ya, Ani silahkan. Jurnal penutup atau closing entries adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menutup akun nominal. Akun nominal pada perusahaan jasa harus mempunyai saldo 0. Tujuan pembuatan jurnal penutup adalah untuk menutup saldo yang terdapat dalam semua perkiraan sementara. Neraca saldo setelah penutup adalah suatu daftar yang memuat akun real beserta saldonya pada akhir periode setelah proses penutupan. Terima kasih. Kesimpulannya ya, jurnal penutup itu adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode dengan tujuan untuk mengenolkan akun nominal, yaitu akun nominal pendapatan dan beban, dan akun sementara. Neraca saldo setelah penutupan itu adalah suatu daftar yang memuat akun real beserta saldonya pada akhir periode setelah proses penutupan. Ya, untuk kelompoknya ya, kelompoknya sudah bagus semua. Kalau di diskusi di grup WA tadi sudah aktif semua. Tapi di sini untuk kelompok yang paling bagus itu kelompoknya Septiana. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Septiana ya. Ya, sebelum Ibu mengakhiri kegiatan hari ini, kalian agar tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ya. Walaupun kita pembelajarannya daring, jadi kalian harus tetap semangat. Jika keluar rumah, kalian juga harus mengikuti protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker. Ibu akhiri dan kita pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillah, karena setelah jam Ibu ini jadi bisa dilanjut ke pelajaran berikutnya ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin.